Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bertemu lagi di channel YouTube aku, Umi Hani. Nah, sebelumnya aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Umi Hani, NIM T 2019-1050 dari Prodi Pendidikan Agama Islam A1, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari Institut Agama Islam Negeri Jember. Baik guys, di channel YouTube aku kali ini aku mau bahas apa sih? Pantengin terus ya videonya. Guys, di channel YouTubeku kali ini aku tuh mau bahas tentang mata kuliahku ya, mata kuliah Sosiologi Pendidikan, yaitu dengan tema fungsi dan pengaruh pendidikan terhadap lingkungan masyarakat. Nah, nanti di dalam tema tersebut aku tuh mau membahas yang poin pertama yaitu pendidikan dan masyarakat. Jadi di sana aku akan menjelaskan pendidikan itu apa, masyarakat itu apa. Yang kedua, aku tuh akan menjelaskan tentang fungsi sekolah bagi masyarakat. Nanti fungsi sekolah itu bagi masyarakat apa saja sih? Yang ketiga, pendidikan dalam pembaharuan. Nah, jadi pendidikan dalam pembaharuan itu nanti seperti apa? Yang terakhir, pengaruh pendidikan terhadap lingkungan sosial. Jadi pengaruhnya pendidikan terhadap lingkungan sosial itu seperti apa? Nah, itu yang mau aku bahas nantinya. Pantengin terus videonya ya. Baik, dalam materi saya ya dengan tema fungsi dan pengaruh pendidikan terhadap lingkungan masyarakat, saya terlebih dahulu akan membahas tentang latar belakangnya. Jadi pendidikan itu adalah hal yang tidak bisa dipisahkan, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Negara Indonesia sebagai negara berkembang dalam pembangunan membutuhkan sumber daya manusia yang kreatif, siap untuk bersaing di masa depan. Untuk mewujudkan cita-cita Indonesia, mendapatkan manusia yang kreatif, berakhlak mulia, inovatif, mampu bersaing di masa depan, yaitu dengan adanya pendidikan. Pendidikan berfungsi untuk membuat orang yang maunya tidak tahu, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak paham menjadi paham, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, mendapatkan banyak ilmu, merubah watak yang tadinya itu arogan, tidak punya aturan, bisa mendapatkan pendidikan. Dengan pendidikan, semua itu bisa dirubah. Dengan pendidikan, orang akan memiliki akhlak mulia, karena di pendidikan diajarkan semua hal itu. Pendidikan menjadikan manusia bisa beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pendidikan tidak hanya didapatkan di dalam sekolah saja, bisa pendidikan dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Di lingkungan keluarga sendiri, pendidikan yang paling pertama yaitu oleh orang tua dan juga kakak-kakak atau adik yang dimilikinya. Jadi orang tua itu bertanggung jawab mendidik anak-anaknya menjadi yang lebih baik, bisa bertakwa, kreatif, terus juga diajari sopan santun. Dan jika di sekolah, pendidikan yang didapat di sekolah banyak sekali. Ada pendidikan yang mengajarkan tentang materi pelajaran. Di dalamnya juga ada pendidikan untuk merubah anak yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Itulah pendidikan yang dilakukan di sekolah, mendapatkan pelajaran, mendapatkan ilmu-ilmu baru yang mungkin tidak didapatkan di sekolahan, yang tidak didapatkan di rumah. Nah, pendidikan yang ada di masyarakat, seperti contoh pendidikan dari tokoh-tokoh masyarakat, bagaimana masyarakat berperilaku. Seorang anak akan mendapatkan pendidikan dari perilaku-perilaku yang sudah dicontohkan oleh masyarakat. Oh, nantinya anak akan bisa membedakan, oh ini
perilaku yang baik, oh ini perilaku yang tidak baik di dalam masyarakat. Intinya apa? Pendidikan itu dari awal, dari orang tua terlebih dahulu. Ketika anak itu mendapatkan pendidikan yang sangat kuat dari orang tua, maka ketika di sekolah karakternya akan terbentuk. Seperti dia baik, cerdas, kreatif, itu dari orang tua. Pendidikan yang ada di lingkungan rumah. Nah, setelah lingkungan rumah dia ke lingkungan sekolahan, dia akan mengembangkan lagi potensi yang sudah dimilikinya ketika diajarkan mendapatkan pendidikan di rumah. Setelah mendapatkan pendidikan sekolahan, dia bisa mempraktekkan pendidikan tersebut di lingkungan masyarakat. Nah, tapi permasalahannya adalah banyak sekali orang-orang yang tidak memperdulikan tentang pendidikan itu sendiri. Maka dari itu, terkadang banyak orang yang mengsepelekan tentang pendidikan. Buat apa sih sekolah tinggi-tinggi? Buat apa sih mendapatkan pendidikan? Itu juga seperti itu. Masih banyak orang yang beranggapan seperti itu. Kebanyakan yang beranggapan seperti itu tuh dari orang-orang yang pendidikannya lemah. Seperti itu. Nah, hadirnya materi saya untuk menjelaskan bagaimana fungsi dan pengaruh pendidikan terhadap lingkungan masyarakat, pentingnya pendidikan bagi masyarakat. Yang akan saya bahas yang pertama yaitu pendidikan dan masyarakat itu apa? Fungsi sekolah bagi masyarakat itu seperti apa? Untuk apa sekolah itu bagi masyarakat? Pendidikan dalam pembaharuan itu seperti apa? Dan yang terakhir yang saya mau bahas adalah pengaruh pendidikan terhadap lingkungan sosial. Berangkat dari latar belakang tadi, sekarang kita langsung ke pembahasan materi. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian definisi pendidikan dan juga masyarakat. Jadi, pendidikan itu berasal dari bahasa Yunani yaitu pedagogi, terdiri dari kata pais yang artinya anak dan egein yang artinya membimbing. Jadi secara bahasa dari bahasa Yunani, pendidikan itu adalah membimbing seorang anak. Nah, sekarang pengertian pendidikan dari beberapa ahli. Yang pertama saya ngambil satu dari ahli dunia. Yang pertama John Dewey. John Dewey mengemukakan tentang pendidikan itu adalah proses pengalaman. Karena kehidupan merupakan pertumbuhan, maka pendidikan itu berarti membantu pertumbuhan batin manusia tanpa memandang usianya. Jadi pendidikan itu membimbing batin manusia tanpa batasan usia, entah dari kecil maupun sampai tua. Nah, yang berikutnya dari ahli Indonesia yang sudah familiar yaitu Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar sebagai manusia dan anggota masyarakat nantinya dapat selamat dan juga bahagia. Artinya apa? Menurut Ki Hajar Dewantoro itu pendidikan nantinya itu membuat manusia itu sebagai anggota masyarakat yang selamat. Selamat apa? Dia tuh selamat karena dia mengetahui banyak hal dari pendidikan tersebut dan juga bahagia. Bahagia di sini dalam artian karena dia mengetahui, dia bisa bahagia dan juga selamat. Dengan mengetahui banyak hal, dia mendapatkan keselamatan. Oh, ini boleh, oh ini tidak. Dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Dan juga bahagia. Karena dia mengetahui banyak hal, dia akan merasa hidup bahagia. Nah, jadi kesimpulan dari pendidikan adalah mendidik atau membimbing anak melalui pengalaman atau pertumbuhan yang menuntun kodrat seseorang sebagai manusia agar nantinya bisa bahagia dan juga selamat. Pendidikan itu bisa dilakukan di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Baik, itu penjelasan dari pendidikan.
definisi masyarakat menurut para ahli. Yang pertama yaitu Repleton. Menurut beliau, masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup bersama dan bekerja sama. Nah, menurut Gillen, beliau mengungkapkan kalau masyarakat adalah kelompok manusia terbesar, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. Yang berikutnya menurut Selo Sumarjan, beliau mengungkapkan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Jadi, dari paparan para ahli dapat diambil kesimpulan masyarakat itu adalah kelompok manusia yang besar, hidup bersama dan saling bekerja sama, menjalin persatuan, dan juga menghasilkan sebuah kebudayaan. Pembahasan yang kedua guys dalam materiku yaitu tentang fungsi sekolah bagi masyarakat. Apa sih fungsi sekolah bagi masyarakat? Yang jelas sekolah itu tempat untuk pengajaran peserta didik, tempat pembelajaran bagi peserta didik agar dirinya itu bisa berguna bagi dirinya sendiri, bagi agamanya, bagi masyarakat, bagi nusa dan bangsa. Selain itu, sekolah itu juga memberikan pengajaran umum. Nah, pengajaran umum itu fungsinya apa? Untuk adaptasi seseorang kepada lingkungan. Jadi, sekolah itu mengajarkan pengajaran-pengajaran umum seperti halnya, oh ini yang namanya matahari itu seperti ini, oh ini yang namanya pohon itu seperti ini. Jadi di sekolah dasar itu pengajaran-pengajaran itu sudah dilakukan. Jadi fungsi sekolah itu untuk pengajaran umum yang pertama. Yang berikutnya yaitu keterampilan dasar. Jadi sekolah itu mengajarkan keterampilan-keterampilan dasar seperti membaca, berhitung, menulis. Nah, itu sangat berguna sekali bagi masyarakat, bagi dirinya sendiri nanti ketika sudah hidup bermasyarakat. Dia bisa berhitung itu seperti apa, menulis itu seperti apa. Dia juga bisa membaca. Jadi fungsi dari sekolah itu bisa mengajarkan keterampilan dasar seperti menghitung, membaca, dan juga menulis. Yang berikutnya membentuk pribadi sosial. Jadi di sekolah itu diajarkan untuk saling berkomunikasi, saling beradaptasi dengan teman-temannya. Jadi anak tidak akan mudah minder. Dia sudah diajarkan bagaimana ngobrol dengan temannya, sosialisasi dengan temannya. Jadi sekolah itu fungsinya untuk membuat pribadi sosial. Nah, yang berikutnya yaitu transformasi kebudayaan. Sekolah itu fungsinya untuk transformasi kebudayaan. Artinya apa? Jadi ilmu-ilmu yang sudah didapat di sekolah itu bisa dia transformasikan. Seseorang bisa menciptakan inovasi. Guys, materi berikutnya yaitu tentang pendidikan dalam pembaharuan masyarakat. Pendidikan merupakan sistem dan cara untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Pendidikan mempunyai peran sentral untuk mendorong individu dan masyarakat meningkatkan kualitas dalam segala aspek kehidupan untuk mencapai sebuah kemajuan. Yang membuat manusia menghasilkan pembaharuan dalam masyarakat adalah pendidikan, yang membuat manusia cerdas, berpikir kreatif dan inovatif untuk menghasilkan sesuatu inovasi baru, perubahan, pembaruan di masa yang akan datang. Itulah pendidikan dalam pembaharuan masyarakat. Materi saya yang terakhir yaitu tentang pengaruh pendidikan terhadap lingkungan sosial. Jadi pengaruhnya yaitu membuat manusia menjadi lebih kreatif, inovatif, menciptakan hal-hal baru untuk kehidupan yang lebih maju. Yang berikutnya yaitu mendorong manusia untuk menghormati antar sesama manusia dan saling menghargai. Menghargai karya atau perubahan yang telah dibuat orang lain agar orang lain tersebut bisa berkarya lagi, bisa semangat lagi untuk membuat karya-karya barunya ke depannya. Yang berikutnya,
sistem pelapisan masyarakat yang terbuka. Jadi memberikan kesempatan dan membantu masyarakat untuk membuat karya yang lebih baik lagi ke depannya. Yang berikutnya yaitu pemahaman atas keberadaan masyarakat heterogen. Artinya menghargai perbedaan antar suku, ras, budaya, ideologi, dan lain sebagainya. Itulah materi terakhir dari saya. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa kalian gunakan untuk merubah dunia. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.